Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keamanan data yang terdiri dari anggotanya adalah Septian Rahdan Gunawan, M. Iqbal Rosadi, dan Adrian Herdiansyah. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bahwa pentingnya itu keamanan data. Sebelumnya, subscribe channel ini dan like, comment. Alright. Pertama-tama adalah tujuan keamanan data. Ada 3 alasan kenapa keamanan data security itu penting. Yang pertama adalah mencegah potensi kerugian material. Yang kedua adalah mengurangi risiko penyalahgunaan data informasi. Yang terakhir adalah memperkecil peluang tindakan kriminal. Lalu pada lingkup keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian baik secara sengaja yang tidak merugikan dan mempengaruhi sistem serta konsekuensinya terhadap organisasi yang memiliki database sistem. Keamanan database tidak hanya berkenan dengan data saja yang ada pada database, tetapi juga mencakup bagian lain dari database sistem yang tentunya dapat mempengaruhi database tersebut. Hal ini berarti mencakup database perangkat keras, perangkat lunak, orang, dan data. Pengelompokan keamanan data. Kehilangan data diakibatkan karena human error. Ini terjadi karena kesalahan manusia, misal seseorang memberi akses ke orang untuk mengakses suatu data. Itu adalah human error. Lalu yang kedua, software failure, yaitu kegagalan perangkat lunak terjadi jika software berjalan dengan tidak sesuai tugasnya dan terjadilah error dan memunculkan resiko kehilangan data. Lalu ada hardware failure yang ketiga. Hardware failure pun sama saja seperti software failure. Lalu yang keempat adalah pencurian dan penyalahgunaan data. Ini terjadi bila ada cracker meretas suatu data dan mengambil data kita. Lalu yang terakhir adalah hilangnya privasi data personal. Hilangnya privasi ini berdampak kehilangan data dan sangat berisiko, misal data kita dipakai untuk pinjaman online dan atau sebagainya. Lalu selanjutnya itu pencurian dan penyalahgunaan data. Keadaan ini dilakukan oleh orang di mana seseorang ingin melakukan pencurian data atau manipulasi data seperti saldo rekening, transaksi, transfer, dan lain-lain. Untuk itu fokus harus dilakukan pada kekuatan sistem agar menghindari akses oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Ini adalah pencurian dan penipuan database tidak hanya mempengaruhi kebutuhan database tetapi juga seluruh perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada kategori keamanan basis data. Yang pertama itu adalah keamanan server. Keamanan server itu adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Ide dasarnya adalah kita tidak dapat mengakses apa yang kita tidak dapat lihat. Atau apakah kita ingin database server kita dapat dilihat di seluruh dunia? Database kita bukanlah suatu web server koneksi yang tidak dikenali tidak diizinkan. Lalu adalah trusted IP access. Setiap server harus dapat mengkonfigurasi alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya sendiri. Kita tidak mengizinkan semua orang dapat mengakses server kita sebagaimana kita tidak mengizinkan orang lain memasuki rumah kita tanpa izin. Lalu yang ketiga ada koneksi database. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi database. Yang dimana koneksi database itu jika kita ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database melalui web page. Nah, pastikan
memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan benar, terjamin, dan aman. Nah, sebagai contoh, pastikan Anda menghilangkan semua kode SQL agar tidak dapat dimasukkan oleh user. Karena jika seorang admin yang membutuhkan koneksi ODBC, pastikan koneksi yang digunakannya unik. Terus yang selanjutnya ada kontrol akses tabel, yang dimana salah satu bentuk keamanan database-nya yang sering diabaikan karena cukup sulit penerapannya. Penggunaan kontrol akses tabel yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembang database. Nah, di sini ada tips ya agar aman dari pencurian data di medsos. Yang pertama, jangan terima setiap permintaan pertemanan di media sosial. Nah, yang dimana di sini penjelasan yang jangan terima setiap permintaan pertemanan di media sosial, karena kita harus ubah setelan akun media sosial Anda dengan menjadi private. Karena setiap orang yang ingin terkoneksi dengan Anda harus melalui review terlebih dahulu. Jika mencurigakan, tolak permintaannya. Karena Anda juga sebaiknya tidak terlalu banyak memberikan informasi pribadi di laman profil. Hal ini untuk mencegah penipu mengakses informasi personalnya. Terus di sini juga selanjutnya ada jangan klik tautan mencurigakan. Yang dimana jika menerima email yang tampak mencurigakan, sebisa mungkin jangan klik tautan apapun atau membuka lampiran dalam surel tersebut. Peretas mungkin mencuri data username dan password akun Anda jika mengklik tautan tersebut. Terus yang ketiga ada jangan gunakan password tanggal lahir atau password yang terlalu mudah. Karena biasanya platform online menganjurkan agar pengguna memiliki password yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, huruf kapital, dan simbol. Hal ini agar password tidak bisa ditebak dengan mudah. Terus yang keempat ada selalu perhatikan keamanan situs. Nah, pastikan situs yang kamu kunjungi dimulai dengan alamat HTTPS untuk menjamin keamanan situs. Pertukaran data dalam situs HTTPS terjaga dari pengubahan dan pencurian. Dan yang terakhir, aktifkan autentikasi 2 langkah. Nah, di sini jika kita mengaktifkan autentikasi 2 langkah verifikasi tambahannya untuk masuk ke akun, salah satu autentikasi 2 langkah yang paling sering digunakan adalah kode OTP yang dikirim melalui SMS atau telepon. Nah, karena dipastikan dengan melalui SMS atau telepon melalui kode OTP, pasti keamanan yang itu akan pasti sangat aman. Baik, segitu saja dari kami kelompok keamanan data. Mohon maaf jika ada kesalahan omongan kami dan ada yang kekurangannya, mohon dimaklumi. Karena saya masih belajar juga, kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, langsung saja di kolom komentar, insya Allah akan dijawab. Oke, jangan lupa subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.